Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dini. Perkenalkan, nama saya Zain Lutfi Arfiani dari Prodi D3 Perhotelan Kampus Pondok Cabe dengan NIM 2020 130047. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai knowledge ingredient patisserie. Oke, yang pertama ini ada tepung atau flour. Yang pertama ada tepung terigu. Secara garis besar, tepung terigu adalah bubuk yang terbuat dari penggilingan gandum yang digunakan untuk dikonsumsi manusia. Selanjutnya jenis tepung gandum yang pertama ada whole mills atau wheat mills, terbuat dari 100% sampai 90% biji gandum utuh termasuk bedak dan lembaganya, sehingga warna tepung ini lebih gelap atau krim. Dan tepung ini mengandung protein tinggi dan cocok untuk makanan kesehatan dan menu. Yang kedua ada hard flour atau strong flour. Tepung ini terbuat dari gandum keras, hard wheat, yaitu gandum yang kadar glutennya tinggi dan kandungan proteinnya 11-13%, sehingga sangat baik mengembangnya. Contohnya ada cakra kembar. Sifat tepung ini mudah tercampur, difermentasikan, daya serap tinggi, elastis dan mudah digiling. Contohnya bread, puff pastry, Danish pastry, donat, dan pizza. Yang ketiga ada medium flour, terbuat dari campuran antara hard flour dan soft flour. Medium wheat mengandung 10-11% protein, dan tepung ini terkenal juga dengan sebutan all-purpose flour. Contohnya ada Danish pastry, breakfast roll, cookies, biskuit, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir ini ada soft flour, terbuat dari soft wheat yang mengandung gluten rendah dan kandungan protein 8-9%. Baik untuk adonan yang tidak banyak mengembang. Sifatnya memiliki daya serap air yang rendah, adonan sukar diuleni, tidak elastis dan lengket, dan daya mengembangnya rendah. Contohnya macam-macam cake, cookies, dan biskuit. Berikut adalah contoh dari tepung hard flour dari gambar 1, medium flour gambar 2, dan soft flour dari gambar 3. Berikutnya kita masuk ke komposisi tepung. Yang pertama ada mineral 0,5%, air 13%, starch 70%, gula 2,5%, lemak 1%, protein yang tidak dapat dicerna 11%, dan protein yang dapat dicerna 2,5%. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yeast atau ragi. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil fermentasi. Terdapat dua macam ragi instant yeast, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ragi untuk adonan gulanya lebih dari 10% dari total tepung seperti roti manis. Yang kedua ada ragi untuk adonan yang gulanya kurang 10% dari total tepung seperti roti tawar. Fungsi ragi yaitu untuk mengembangkan adonan, memudahkan pembuatan gluten, dan memberikan aroma pada roti. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan sugar atau gula. Gula adalah bahan makanan sumber karbohidrat sederhana yang dapat mengubah rasa makanan dan minuman menjadi manis. 1 gram gula mengandung 1 gram karbohidrat. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 gram kalori. Jenis gula berdasarkan tekstur. Yang pertama, tekstur padat. Contohnya gula pasir. Secara garis besar, gula pasir di benua Asia banyak terbuat dari tebu, namun di Eropa banyak terbuat dari bit. Selanjutnya adalah gula pasir kasar atau crystallized sugar. Secara garis besar adalah gula yang juga dari hasil kristalisasi cairan tebu. Kegunaannya biasanya gula jenis ini digunakan untuk taburan pada biskuit. Selanjutnya gula kastor. Gula kastor memiliki bentuk yang lebih halus daripada gula pasir. Kegunaannya biasanya digunakan sebagai bahan campuran untuk pemanis dalam pembuatan cookies. Selanjutnya berdasarkan tekstur cair. Yang pertama ada sirup emas atau golden syrup. Warnanya coklat ke kuning-kuningan yang diperoleh dari penyulingan gula. Kegunaannya untuk penambah rasa biskuit, cake, dan pencuci mulut. Selanjutnya ada karamel. Secara garis besar adalah sebagai produk yang diperoleh dengan pemanasan gula. Kegunaannya sebagai pewarna pada makanan atau sebagai aroma dan rasa. Yang terakhir ada sirup hitam.
Secara garis besar, warnanya lebih gelap dan mempunyai aroma yang lebih tajam dibandingkan golden syrup. Kegunaannya sama seperti karamel. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan shortening. Baik, saya akan menjelaskan shortening secara garis besar. Shortening sering dibuat sebagai mentega putih, merupakan lemak yang dapat dimakan dan sering digunakan untuk membuat adonan roti, buttercream, hingga keperluan menggoreng. Perbedaan shortening dengan margarin. Secara sederhana dan mudah, shortening terbuat dari 100% lemak, sedangkan margarin memiliki kandungan air di dalamnya. Pada umumnya, margarin memiliki warna kuning, sedangkan shortening memiliki warna putih, sehingga lebih sering dikenal sebagai mentega putih. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan egg atau telur. Kandungan keseluruhan telur 75% air, 12% protein, 10% lemak, 1% karbohidrat, 1% mineral. Untuk putih telur 88% air, 12% protein, 0% lemak. Untuk kuning telur 49% air, 11% protein, 40% lemak. Struktur pada telur yaitu ada sel warna coklat atau putih tergantung dari jenis makanan. Dari unggasnya, warna cangkang telur tidak terpengaruh terhadap aroma dan kualitas telur. Egg white terdiri dari pekat dan encer. Yolk memiliki selaput di sekelilingnya dan disebut dengan vitelline membrane. Air sel terdapat rongga udara di setiap telur. Salazai adalah protein yang mengikat kuning telur. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan fresh milk. Ada 3 jenis milk yang biasanya digunakan untuk pembuatan cake, yaitu fresh milk atau susu cair, milk powder susu bubuk, condensed milk atau susu kental manis. Fresh milk pun memiliki berbagai macam jenis, antara lain UHT, evaporasi, full cream, low fat, dan yang lainnya. Yang pertama ada fresh milk. Secara garis besar adalah susu yang tak dipasteurisasi sebagai proses memanaskan cairan pangan untuk membunuh patogen untuk keamanan konsumsi. Yang kedua ada milk powder, adalah bubuk yang dibuat dari susu kering yang solid. Susu bubuk mempunyai daya tahan yang lebih lama daripada susu cair dan tidak perlu disimpan di lemari es karena kandungan uap airnya sangat rendah. Yang ketiga ada condensed milk, yaitu susu sapi yang airnya dihilangkan dan ditambahkan gula sehingga menghasilkan susu yang sangat manis rasanya dan dapat bertahan selama 1 tahun bila tidak dibuka. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan garam atau salt. Manfaat garam pada roti yaitu memberi aroma dan rasa, mengatur kadar peragian dan memutihkan warna roti. Sedikit garam pada roti sekitar 10-12% dari jumlah tepung terigu dapat meningkatkan kekuatan gluten sehingga adonan roti lebih mudah diuleni dan mencegah ragi berkembang biak terlalu cepat. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan bread improver. Secara garis besar, bread improver merupakan salah satu bahan yang digunakan pada pembuatan roti yang bersifat tambahan atau opsional. Fungsi bread improver yang pertama dapat membantu ragi dalam memproduksi gas sehingga roti menjadi lebih mengembang. Yang kedua, membantu gluten menahan kerangka roti yang mengembang. Yang ketiga, melembutkan tekstur roti. Dan yang keempat, mempersingkat waktu fermentasi. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai cake improver. Cake improver adalah bahan tambahan untuk mengembangkan dan menstabilkan adonan cake. Bentuknya seperti jelly dan biasanya berwarna kuning. Penggunaan cake improver pada adonan akan meningkatkan volume cake, mengawetkan dan memungkinkan semua bahan diaduk sekaligus. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan terakhir yaitu water atau air. Fungsi air pada roti yaitu untuk melarutkan semua bahan kering, membentuk adonan, membentuk gluten, membantu pengembangan roti dan pembentukan pori. Air mempengaruhi mutu roti, air tidak dituang sekaligus. Air es menjaga agar adonan tidak panas pada waktu pengadukan. Ragi roti di dalam adonan akan bekerja secara optimal bila suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Tidak boleh melebihi 30 derajat Celcius saat diaduk atau dimix. Cukup sekian pembahasan materi dari saya mengenai knowledge ingredient patisserie. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.